Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Widya Eka Saputra, NIM 63020170137 dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEB di IAIN Salatiga. Baik. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang studi kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan negara di luar OKI. Jadi perdagangan internasional ini merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang telah sangat tua dan berperan penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Nah, perdagangan internasional yang dilakukan banyak negara saat ini mengakibatkan pembentukan sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang salah satu tujuan dari adanya perdagangan internasional, yaitu untuk meningkatkan pendapatan atau income dalam negara itu sendiri. Nah, proses perdagangan internasional ini tidak semata-mata sederhana atau mudah, melainkan harus ada suatu perjanjian antara negara yang bersangkutan, baik dalam lingkup bilateral, multilateral, unilateral, dan regional. Nah, dari proses perjanjian ini muncul yang namanya kesepakatan-kesepakatan. Misalnya ada traktat, konvensi, aturan organisasi, perserikatan bangsa-bangsa, dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan adanya peran World Trade Organization sebagai satu-satunya rezim internasional yang mengatur perdagangan internasional, menggantikan General Agreement on Tariff and Trade atau yang disingkat biasanya GATT atau GATT. Ini sejak tahun 1995. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penyebab sengketa dagang. Yang kedua, apakah contoh studi kasus sengketa dagang Indonesia dengan negara di luar OKI. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama itu penyebab sengketa dagang. Nah, di dalam dunia perdagangan dan bisnis yang mempertemukan antara kepentingan dua pihak atau lebih, sengketa dan perselisihan tidaklah dapat dihindarkan. Pada umumnya penyebab terjadinya sengketa dagang yang pertama itu ada wan prestasi. Nah, di mana wan prestasi ini adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak, baik perkaitan itu didasarkan perjanjian sesuai pasal tahun 1338 sampai dengan 1431 KUHP Perdata. Nah, yang kedua itu pembuatan melawan hukum. Nah, melawan hukum bukannya hanya untuk melanggar perundang-undangan tertulis saja. Untuk yang ketiga, kerugian salah satu pihak. Nah, di sini di kerugian salah satu pihak, apabila suatu pihak mengalami kerugian, yaitu kerugian dalam hukum perdata dapat bersumber dari wan prestasi dan pembuatan melawan hukum. Yang keempat, ada pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian. Nah, ketika terjadi suatu sengketa dalam kegiatan bisnis maupun perdagangan, umumnya langkah pertama yang digunakan adalah negosiasi. Yang kedua belah pihak membicarakan sengketa tersebut dan mencoba mencari jalan keluar. Nah, ketika proses negosiasi ini gagal, berulah ditempuh dengan cara lain seperti penyelesaian melalui pengadilan, arbitrase maupun jalan alternatif lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada pengertian litigasi. Nah, litigasi ini adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur
litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Nah, jadi penyelesaiannya sengketa melalui litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum di peradilan khusus. Nah, untuk yang selanjutnya, karakteristik, kelebihan dan kelemahan sistem litigasi. Jadi karakteristik penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi. Yang pertama, ada prosesnya itu sangat formal. Yang kedua, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjukkan oleh negara atau hakim. Yang ketiga, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, sifat keputusan memaksa dan mengikat. Yang kelima, orientasi kepada fakta hukum atau mencari pihak yang bersalah. Yang keenam, persidangan bersifat terbuka. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari penyelesaian sengketa dengan sistem litigasi. Yaitu yang pertama, ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas. Yang kedua, biaya yang relatif lebih murah. Nah, sedangkan kekurangan dari penggunaan sistem ini adalah yang pertama ada partner asing maksudnya. Yang kedua, proses peradilan memakan waktu yang lama. Nah, selanjutnya penyelesaian sengketa dagang internasional. Yang pertama itu prinsip kesepakatan para pihak. Nah, termasuk lingkup pengertian kesepakatan ini adalah yang pertama bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan atau menyesatkan pihak lainnya. Yang kedua, bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kedua, prinsip bebas memilih cara menyelesaikan sengketa. Ketiga, kebebasan memilih hukum. Prinsip yang keempat, etikat baik. Nah, yang selanjutnya ada lembaga peradilan yang berwenang. Nah, lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa dagang. Yang pertama ada peradilan hukum, kedua peradilan niaga. Nah, di peradilan niaga ini adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara permohonan pernyataan pailit, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang ketiga, perkara lain di bidang perniagaan yang dilakukan dengan peraturan pemerintah. Nah, yang selanjutnya forum penyelesaian sengketa ini ada 4 poin. Yang pertama negosiasi, kedua mediasi, ketiga konsilasi, yang keempat arbitrase. Nah, yang terakhir ini ada sengketa dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa atau biasa disebut biodiesel atau biodiesel. Baik, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi kesimpulannya, komoditas strategi nasional Indonesia saat ini terus diterjang badai persoalan di luar konteks masih buruknya tata kelola industri. Ini dapat dari aspek lingkungan dan sosial. Nah, serangan masif yang dilakukan oleh negara kompetitor untuk menekan daya saing minyak sawit di Indonesia harus dilawan, termasuk melawan hambatan dagang yang getol dilakukan oleh Uni Eropa. Nah, benua biru ini memang memiliki sejarah panjang menghambat akselerasi perdagangan minyak sawit terutama di Indonesia. Sekarang UE atau Uni Eropa kembali berulah pada penghujung 2019 kemarin. Itu mereka telah secara sepihak menetapkan tarif bea masuk sebesar 8% sampai 18% terhadap biodiesel dari Indonesia untuk periode 5 tahun dengan alasan perusahaan biodiesel asal Indonesia menerima subsidi secara berlebihan dari pemerintah. Saya kira cukup sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Widya Eka Saputra mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.